Halo, Biasa selamat saja. malam Bu Fadilah. Ya, Halo, biasa saja Muslim atau Kristen? Muslim. Oh, Muslim. Ya, silakan. Silakan bertanya Halo, sampai Fadilah. Silakan. Ya, silakan bertanya. Silakan. eh, selamat malam Bu Fadilah. Malam. Selamat malam, Pak. Nah, tema malam ini kan tentang poligami. Saya hanya bertanya kepada Bu Fadilah. Ibu Fadilah kan sudah berbicara panjang lebar tentang poligami. Saya bertanya kepada Ibu, apakah dalam Islam ini poligami ini wajib apa tidak? Kan tadi sudah dijelaskan. Tidak diwajibkan, tetapi diperbolehkan. Lalu tidak diwajibkan, lalu kenapa dipermasalahkan? Loh, kami tidak mempermasalahkan. Ini kan temanya, masalahnya. Sebentar saya jawab dulu ya. Bukan masalah menjadi masalah atau tidak. Mudarat dan manfaatnya. Mudarat dan manfaatnya. Sebentar Pak, sebentar, sabar ya? Pak. Oke, sabar. Ya, mudarat dan manfaatnya. Saya nggak bilang diwajibkan. Dari ceramah Ibu tadi, Ibu saya kelihatan ingin memaksakan untuk semua umat Islam untuk poligami. Loh, nggak ada. Baca lagi. Seolah-olah kalian semua di sini menyuruh kami untuk poligami. Ente sendiri, ente tidak paham. Saya bukan tidak paham. Saya tidak bilang tadi ada yang bertanya apakah poligami diwajibkan? Enggak, tidak diwajibkan. Cuman diperbolehkan. Saya udah ngomong tadi. Maka kalau tidak diwajibkan, saya tidak ngomong diwajibkan. Di Al-Quran Anda tidak ada dikatakan diwajibkan, tetapi diperbolehkan jika kamu mampu berlaku adil. Nah, sekarang yang jadi masalah, mudarat dan manfaatnya apa? Itu yang saya jelaskan. Apakah poligami itu sebuah solusi? Sebuah solusi atas fenomena misalnya katanya untuk menjaga syahwat? Apakah mudarat segala sesuatu di dunia ini hukum mudarat ataupun apa? Hablum minallah dan hablum minanas, terutama hablum minanas, dengar dulu. Ya, harus kita tahu mudaratnya berapa persen, manfaat berapa persen. Saya nggak bilang wajib atau tidak wajib. Yang jadi masalah mudarat dan manfaatnya apa? Saya nggak mau jadi orang taklid buta, bos. Taklid buta begini, Anda kan sudah membongkar tentang poligami pernikahan Islam. Saya bertanya kepada Anda yang beragama sekarang Anda, mana ayatnya tentang hukum nikah menurut Yesus? Hukum dan syarat nikah menurut Yesus. Mana? Memang nggak ada kami pakai hukum dan syarat nikah. Memangnya kami lalu kalian nikah ikut Islam. Lalu kalian nikah ikut siapa? Aturan siapa kalian ikut? Aturannya apa tadi sudah dijelaskan sama Pak Pom di depan. Mana hukum yang menurut Yesus? Mana ayatnya? Bung, kami itu nggak sama pakai Islam. Hilang dia. Bu Fadilah. Nanti bertanya itu biasa saja. Ini caranya Pak Bom. Jadi kalau mau bertanya tentang Alkitab, tanya Pak Bom ya. Nanti Pak Bom yang ajar ya. Iya. Nanti Pak Bom ajar kamu. Juga begini Pak, saya mau jelaskan. Ya, silakan Bu Fadilah. Ya, saya mau jelaskan. Islam dan Kristen tuh nggak sama. Kalau di Islam ada rukun, ada hukum. Hukum nikah itu apa? Hukum nikah banyak loh Pak, biasa saja. Di Islam ada makruh, ada wajib, ada sunnah, ada haram. Jabarkan sendiri semua. Contohnya seperti apa? Ada semua. Di Kristen tuh nggak ada hukum-hukum kayak begitu. Sekarang saya bilang ya, hukum pernikahan apa di Kristen? Coba Pak Bom jawab. Silakan, cara Alkitab. Agama kami nggak sama, nggak abu-abu. Ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, ini nggak ada istilahnya pahala dan nggak ada timbangan pahala dan dosa, tidak ada. Iya dan tidak. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Jangan disamakan, nggak ada ceritanya kami hukumnya wajib. Ente baca lagi di fikih ya, ilmu fikih. Hukum menikah itu ada tingkatannya. Ada haram. Bagaimana hukum nikah yang haram, yang orang yang tidak boleh menikah? Ada contohnya. Kemudian apalagi? Naik lagi makruh. Hukum nikah makruh. Apa contohnya yang makruh? Hukum nikah makruh. Ada contohnya.
Kemudian sunnah pun ada, wajib pun ada. Begitu tingkatan kalian. Kalau di Kristen nggak ada contoh kayak gitu. Silakan Pak Bombom. Nih, Kalau untuk Alkitab, nih, yang orang biasa. Nih, firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara ada di layar ya. Ya. Matius 19 ayat 5 dan 6 sesuai topik malam ini. Nih, baca baik-baik. Yesus adalah firman sendiri yang jadi manusia. Nanti saya buka kitab Kejadian ya. Kita orang Kristen dilarang kawin dua. Nih ayatnya. Dan firmannya ini Yesus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita kembali dari kitab Kejadian ya. Nih, makanya ikut dari Pak Bomom dari awal. Kalau Pak Bomom khotbah dari awal, teman-teman dari seberang boleh simak. Jangan cuma masuk sini mau tunjukkan Anda jago berdebat-debat ya. Kalau tanya Alkitab gampang, nanti Pak Bomom dan teman-teman bisa jelaskan. Nih. Nah, ayat 24. Ini Kejadian ini. Sebelum firman menjadi manusia, kitab Kejadian. Ini kitab Taurat loh Nabi Musa. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan. Nih satu ayat lagi biar Pak Bom kasih 3. Ya, nih. Kalau Anda pacaran kan orang Kristen pacaran, Anda juga pacaran kan pasti dari pacaran dari muda. Nah, ini. Jadi hukumnya ini nggak boleh menceraikan. Ya. Nih, Bapak kan bertanya, Pak Bombom, mana hukumnya? Nah, ini ada nih. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi kita orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, berkati mereka, mereka berlutut di hadapan hamba Tuhan, mereka bersumpah janji setia sampai mati hingga maut yang memisahkan mereka. Ya, jadi siapa orang biasa? Kalau di gereja kami orang Kristen, ya kasih nikah orang bukan nikah seperti sah, oh tidak. Kami minta pengakuan seperti Anda kalian punya ya. Kami tompang tangan, hamba Tuhan tompang tangan. Kami berdoa, ya berbeda, tata cara berbeda. Apa yang disaksikan oleh manusia, Tuhan pun lebih bersaksikan, menyaksikan. Ya, jadi apa yang disaksikan di dalam gereja, tidak satu orang pun yang bisa menceraikan, gitu. Jadi itulah hukum. Kejadian tadi Pak Bom sampaikan adalah firman Tuhan. Allah berfirman, ya. Nanti Anda punya ajaran bilang firman itu bukan Tuhan sendiri. Pak Bom kasih lihat ayatnya. Firman itu siapa? Ya. Pak Bom, Pak Bombom, bukakan dia Roma 7 ayat 2 Pak Bombom. Ya benar. Pak Bombom, bukakan ya Bapak itu Roma 7 ayat 2 Pak Bombom. Iya Pak, itu Pak Bombom sudah buka Bapak. Bentar ya. Nih. Sebab seorang istri, nah sebentar ya, ini arti hukum Taurat ya, judulnya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Ya, Bapak kan tanya, selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Ya. Maksud saya mana ayat yang Yesus mengatur tentang pernikahan? Nah itu sudah ada, gimana sih kamu Mana? bertanya, saya kasih turun. Dari tadi udah dijelaskan kok. Tadi saya udah Masya Allah. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja kamu nggak ngerti gimana? Ente nggak nyimak asal. Ada aturan-aturan, hukum-hukum yang kalian jelasin. Hukum apa dengar lagi? dulu, ini. Aduh, Keluar dulu repot hukum-hukum ini ini. manusia satu ini. Perjanjian lama ini. Pikirannya kayak di Makasih Islam, karunia hukumnya sebentar ya. makruh, sunnah, segala macam. Oh, tolong. Seperti Tanya dulu, Islam. kalau Semua dilarang diatur. berzina itu Gaya-gayanya juga aturan nanti apa? diatur Ayo. juga. Nih, baca, kamu bisa baca, tolong ini.
Keluaran 20 ayat 14. Tolong ini. Kamu baca sendiri. Ini aturan ini, jangan membunuh. Masuk dalam 10 hukum Taurat. Silakan. Nabi kamu, minta maaf. Mr. M tidak Saya melakukan tanya. ini ya. Seluruh nabi melakukan. Silakan Anda baca. Itu di zaman Yesus atau bukan? Ini firman kan perintah Yesus Tuhan. ini manusia gimana? Ini Yesus punya ini firman. Makanya saya mau sampaikan sama Anda nanti di Mazmur 33. Ini siapa, Pak? Jangan berzina, ini siapa? Mister, ini ya. Maksudnya Semua, seperti di Islam. sebentar. Tata cara Semua nabi, pernikahan. Ibu Fadila, Bung, Ibu Fadila tahu. jangan disamakan Islam sama Kristen, jauh berbeda. Antum Anda- ini lucu mau memaksakan kehendak antum sebagai orang Islam supaya Kristen mengikuti hukum-hukum antum, nggak bisa. Berarti tak ada tata cara pernikahan, Dang. Ya. Oh, ada dong Iya. tata cara kita pernikahan, pemberkatan pernikahan di gereja seperti apa? Perjanjian. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Coba, Ayatnya, Bang Bom, jangan silakan. berzina. Nih, Jangan sok-sok ayatnya ayat. ya. Ini saya tanya ayat Al-Quran, ente ngerti nggak? Hukum-hukum pernikahan di dalam Orang biasa, Ya, Bu kalau Fadila, Anda bentangkan aja tuh hukum-hukum pernikahan di Islam biar dia tahu sesungguhnya seperti apa. orang biasa, kalau Anda mau berdialog di channelnya Pak Bom, di sini bukan tempat berdebat ya. Anda cukup bertanya ya. Anda mau kawin 10, 100, kami nggak peduli. Tapi itu ajaran yang secara manusia itu sangat tidak disayangkan ya. Contoh saya sampaikan sama Anda. Apakah Anda setuju adik Anda di poligami? Sabar, saya kasih Anda dulu, Anda jawab ya. Tergantung dia, bukan tergantung saya. Tapi Anda setuju nggak? Sudah. Jawab Berarti dulu Pak. Anda- Jawab Pak biasa. Itu wajib atau Anda- sunnah? Tar dulu, saya tanya dulu secara Kalau manusiawi. kita bukan berbicara secara- wajib Tar saja. dulu. Saya tanya Yang, Anda dulu. yang diwajibkan. Sekarang saya tanya, Udah mana saya tanya, nggak hukum? usah diwajibkan. Yesus Anda Sebentar, punya memerintahkan Pak Bom, firman saya Tuhan. jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Sekarang saya Iya. tanya, tadi Pak Bom sudah jelaskan. Sekarang saya tanya balik ya. Hukum menikah di dalam Islam apa aja? Yo. Ayo. Ente Jawab. boleh bertanya kepada saya balikin Saya- kan sudah dijawab Pak Bom. Saya tanya hukum di dalam Islam menikah hukumnya apa saja? Islam pasti Kita ada, semua tapi saya bangsa tidak Tapi hafal. sama di atas, saya minta Anda ngomong, gitu loh. Kalau cuma Oh, Islam oke. pasti ada, saya juga Tunggu ya, saya bisa buka. bilang Kristen, Hindu, Buddha pasti ada. Jawabannya Kalau tuh saya bukan buka ada menjawab. ayatnya, Oh, Silakan. silakan. Saya juga di tunggu, wanita saya ambil ada. HP satu. Silakan. Saya Nah, nanti sendal Bentangkan masuk setelah saja. saya buka baru kalian. Setelah saya buka baru Silakan. kalian buka ya kalian ya. Nah, nanti kamu jawab lagi ya. Nabi kamu melakukan 10 perintah hukum nggak? Allah, ya. Kamu Tadi kamu ya. kan sudah dijelaskan. Jangan lari ke situ. Iya, saya tanya, sekalian saya tanya. Kamu kok udah bertanya sama saya? Makanya saya juga bertanya, wajib dong saya bertanya. Apakah Iya, Nabi saya melakukan bawa- 10 hukum Tuhan? Semua Nabi Coba. melakukan ini loh. 24 Nabi Tunggu, melakukan saya ini akan loh, buka perintah ini loh. hukum nikah. Saya Yuk, tanya, coba. kamu percaya Nabi Musa nggak? Kamu percaya Nabi Musa ada nggak? Ada Halo? dong. Bahaya deh. Oh iya ada dong. Sebentar Pak Bom, Kenapa? biar Kenapa? dia cari dulu hukum nikah Pak Bom. Biarin dulu. Iya, iya. Iya, iya. Iya, biarin dulu. Saya pengen tahu hukum nikah versinya biasa aja kayak apa. Hukum atau syarat? Loh, Anda Iya, bilang nggak usah masalah hukum ya, bulat. saya tanya masalah hukum dong, nggak usah kemana-mana. Hukum. Tadi dia yang bilang hukum. Ah, Dia bilang tadi Hukum Mana Pak, maksud hukum. dari syarat Iya, nikah? ente. Syarat nikah. saya Jangan bilang blunder. hukum. Ente tanya Syarat hukum, nikah. saya tanya hukum juga. Bahlul. Bahlul luar majnun ente. Potato. Mana syarat nikah menurut Yesus? Loh, aku Udah tanya jelaskan dulu. Ane tadi. tanya, Ana as'aluka. Sudah? Astaga. Min lugatil arabiyah. Astagfirullahalazim. Teman-teman, Ya teman-teman. beginilah kalau orang Muslim. Ini Sosok umat mau Muslim. hukum Islam. Ya, silakan, hukum Pak. Islam. Pak Lobo, Dari silakan, tadi Pak saya Lobo. tanya mana Ya. hukumnya, bentangkan. Pak Bom Bom. Hukum atau syarat? Ya, Ada ya. dua ini. Hukum, Ya, ente yang- tanya yang hukum mungkin ke saya aneh. bilang dulu, Pak. Aneh tanya hukum tadi Pak Bom sudah bentangkan semuanya. Aneh tanya balik, hukum nikah di dalam Islam apa? Jawab dari tadi, udah 5 menit loh. Tunggu saya lagi. Ya, cari. begini Bu Ah, Fadila. kelamaan. Bu Fadila. Atau saya yang bacakan, atau saya yang bacakan. Tunggu.
Bentar, Bu Fadila. Kalau rukun nikah saya satu ngomong ada dulu, mempelai laki-laki. Saya tidak baca Rukun- rukun nikah. Saya tanya hukum nikah, bukan rukun nikah. Capek gini. Dia nggak ngerti Ya. dia. Bu Fadila. Tunggu, kan Saya ngomong sekarang ada sebentar, Bu Fadila. Silakan, Jadi silakan begini. Pak Lobo. Ini orang biasa, dia tidak paham tentang hukum-hukum nikah. Yang ada di kekristenan itu dia tidak paham. Dengar dulu, diam dulu Anda, ya. Kami di Kristen punya hukum nikah. Oke? Nanti kita akan jabarkan semua sama Anda hukum nikah kami. Nah, sekarang pertanyaan kami ke Anda, hukum nikah kamu itu mana? Tunjukin dulu. Orangnya udah hilang, Pak. Oh, Ada, saya kasih turun dulu, ada cerewet jadi. Suruh dia tunjukin hukum nikah dia dulu. Karena ini dari dua perspektif yang berbeda. Ya, itu orang biasa. Menurut Al-Quran, suruh dia menurut Al-Quran. Kekristenan itu menurut Alkitab. Ya, kamu menurut Al-Quran dan hadis kamu terserah kamu. Kamu mau kawin 1000 bini pun gak ada masalah di sini. Yang kita bahas di sini, sudut pandang itu, ya, yang namanya itu nikah, apa nama itu, pernikahan yang punya istri banyak itu, apakah merupakan keadilan, ya? Apakah itu adil, gitu loh. Itu yang kita tadi pandang dari sudut pandang kalian. Apakah itu adil bagi setiap istri-istri mendapat keadilan enggak? Kalau kamu bawa di hukum-hukum pernikahan, semua ada hukum pernikahan. Jangankan bilang agama Kristen, agama Buddha, Hindu aja punya hukum mereka. Ya, belum lagi hukum negara. Itu ada. Ya, jadi kamu jangan membawa perspektif Islam mau masukkan ke Kristen tuh nggak bisa, Pak. betul. Ya, nggak bisa. Kamu harus di sini berdiskusi, kamu ingin mengetahui, boleh kita akan memberitahukan kepada Anda hukum-hukum di Kristen itu seperti apa. Tegas, ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Ya, bukan masih ada pakai ayat lain lagi, masih ini diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan, tidak ada di Kristen seperti itu, Pak. Ya, itu nanti Pak Bombong sudah jelasin kamu tadi, itu cukup panjang itu. Sebenarnya kalau kamu mengerti bahasa Indonesia dengan baik, itu kamu pasti tahu itu apa tujuan maksudnya itu tadi. Ya. Betul. Jadi saya pikir tidak usah diperpanjang dengan orang ini. Kita bahas yang lain aja, Pak. Mungkin Pak Rewawa mungkin akan menyampaikan. Silakan Pak Rewawa. Nggak ada manfaat dengan orang ini, Pak. Nggak apa-apa, orang gimana? nggak apa-apa, biar aja. Pak, biasa saja. Pak, biasa saja. Bentar ya, teman-teman ya. Saya tambahkan sedikit ya. Ya, sebelum Pak kasih karunia, sebentar ya. Pak, biasa saja. Pak Bombong udah jelaskan. Pak, biasa saja, jangan tidak bosan-bosan ya. Ikuti saran Pak Bombong, boleh bertanya. Kita ini bersaudara, kita satu negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Bombong siaran ini nggak ada mau membeda-bedakan ya. Cuma saya minta sama Pak orang biasa, kalau bertanya. Jangan memaksakan kehendak Bapak. Kan Bapak imani kan agama Bapak. Kami nggak bilang, Pak biasa masuk agama kami, kan enggak. Iya. Lah ikrah. Dan kami juga kan imani agama kami. Iya, poligami paham ya. Itu, Jadi atau enggak, maksudnya, itu perspektif kami. ya Seolah-olah kalian Bentar. menunjukkan Bukan bahwa Islam begitu, itu harus Pak, biasa saja. Pak, biasa aja begini. Dulu ya. Saya Ya. terima Bapak di sini dengan damai sukacita. Jadi maksud saya, Bapak kalau ditanya, Bapak bertanya, kami jawab. Anda mau terima dan tidak, jangan protes. Kami juga tidak protes. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, istilahnya satu-satu, ya. Kamu udah tanya saya, sekarang saya bertanya. Kan Ibu Fatimah, Ibu Fadila kan tadi katakan, itu hukum atau apa? Bapak nggak jawab. Sekarang saya mau tanya, seluruh nabi dalam perjanjian lama, ya, itu mengikuti 10 hukum Taurat. Kami pun sampai sekarang mengikuti. Itulah sudah disempurnakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum menyembah Allah yang benar, kemudian saling mengasihi, hukum yang kedua yang sama dengan itu. Itu 10 hukum Tuhan. Makanya kita dilarang berzina. Kalau ada orang Kristen yang melakukan perzinahan, kawin lagi, berarti dia udah melanggar Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itulah hukum, ya. Termasuk di dalam tadi berzina dalam Pak Bombong kasih keluar dalam Keluaran 20, ya. Ayat 14, 13, 14 ya, itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Oke? Sebentar Bu ya, saya kasih ayat karena sini siaran rohani. Sebentar ya, saya kata hukum ya.
Nah, saya kembalikan ya. Nah, di sini firman Tuhan di dalam Mazmur, firman Tuhan itu baik. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oke, saya lanjut dulu ke dalam Matius ya. Ini Matius ini kata Tuhan Yesus loh. Kan Anda tanyakan hukum. Nah, makanya tadi saya kasih lihat kitab Keluaran. Nah, ini hukum Tuhan ini. Supaya Anda paham ya, supaya sebelumnya Anda paham. Nih, 37 ya. Jadi Tuhan Yesus sudah menyadari firman Tuhan. Nah, apa ini kayaknya masih muda ya. Si orang biasa, jadi agak sedikit panas-panas, apalah. Nih, saya kasih baca ya. Ini hukum yang pertama nih. Nih. Jawab Yesus kepadanya. Nah, Anda kan bertanya, mana hukumnya Yesus? Nah, ini. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oke? Nah, ini nih. Dan hukum. Bapak kan tanya hukum kan? Nah, ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kata mengasihi berarti jangan kita menyakiti istri kita atau menyakiti suami kita. Itu mengasihi, jadi kita nggak boleh. Di mana ayatnya? Yang tadi Pak Bom keluarkan. Nah, di kitab Keluaran ini, Tuhan Yesus sudah genap. Itulah hukum Tuhan. Hukum kasih. Ya gitu ya, orang biasa ya. Inilah hukumnya. Nah, Keluaran 20, ayat 17, ini ayat 1 sampai selanjutnya. Ntar ya, saya lihat dulu. Ini ya. Nah, ini. Ini ayat 14 tadi yang saya bilang. Nih. Jangan berzina. Ya. Nih, jangan berzina, jangan membunuh. Membunuh itu kan kita membunuh manusia, berarti kan kita saling menyakiti. Aduh, ya. Oke, jangan berzina. Kemudian jangan mencuri. Kita mencuri kan mencuri orang punya barang. Berarti kita nggak mengasihi itu orang-orang, ya. Contoh nih, jangan berzina. Inilah hukum. Hukumnya di mana? Inilah Tuhan Yesus yang tadi. Demikian. Baik, Pak Kasih Karunia silakan. Pak Bom, bisa dibuka boleh Matius saya lagi, 5 boleh ayat saya 27, lagi. Pak Bom. Boleh saya Bentar dulu, dulu. boleh saya dulu. Ya, Oke, boleh. bentar dulu. Pak Bom, Tadi kan Pak Bom Ya. yang sudah menjelaskan, boleh saya? sebentar dulu. Sebentar ya, orang biasa. Sabar Oke, siap, siap. dong. Tapi jangan dulu di-kick ya, seperti Yusuf Madubulu ya. Kamu Wah, ini Pak Bom. ini orang ini. Kalau kamu begini Kalau Yusuf- kenapa tidak di? Kamu dengar dulu. Ya, Pak Bom jangan bisa seperti buka Yusuf Madubulu Matius. yang selalu kick. Oke, siap, saya akan Waduh, menunggu. kacaunya orang ini. Ya tergantung. Matius 5, 27, 28, Pak Bom. Oke, Lihat baik. dulu dia punya Pak Bom. Ya. Arya, Matius, 27, Kasih 28. Karunia. Matius 5 ya? 5, 27, 28 ya. Oke. Ya, biar kita kasih pemahaman firman Tuhan. Pak Yesus ini. Nah, oke. Silakan. Bentar ya. Baca Pak Bom, saya tidak kelihatan ini. Oke, ada di layar ya. Ya. Biasa saja, ini ada di kata aku besar. Sorry ya. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Itu hukum loh. Silakan Pak Kasih Karunia. Nah, itu sudah jelas dalam kekristenan ya, biasa saja ya. Dalam kekristenan jangankan menikah lagi. Melihat dengan maksud mengingini saja itu sudah berzina. Ya, itu perspektif dalam kekristenan. Yang kedua, ya saya ingin katakan kepada orang biasa saja, seharusnya Anda tidak boleh marah ketika kitab Anda dibahas. Ya. Saya tidak Kenapa? marah. Nah, Tapi kenapa kalian kamu dengar kan dulu itu dong? tidak diwajibkan. Iya, kan kita kan ngomong begitu memang tidak diwajibkan, Saya sunnah. nggak ngomong diwajibkan, oh Iya tolong. kan? Nah, sekarang yang menjadi masalah ketika Anda marah ada apa gitu, justru jadi pertanyaan. Ketika Anda marah gitu loh.
Betul. Kalau Anda benar ajaran Anda itu tidak salah, Saya tidak Anda tidak boleh marah. marah. Anda Cuma hanya masuk, silakan Anda jelaskan. Nah, ketika Anda marah, ini ada sesuatu ini. Berarti Anda merasa apa ya, ada yang nggak beres atau gimana gitu loh, sehingga Anda marah-marah. saya walaupun Anda saya menjelaskan mengatakan menurut ajaran itu Islam, benar tetap dan kalian dapat menolak. diterima dengan akal sehat Anda, seharusnya Anda terima dengan baik. Nah, ini sepertinya yang dibahas menurut ajaran Anda itu mungkin tidak masuk dalam akal sehat Anda, sehingga Anda marah-marah gitu loh. Begini, Ya, justru Anda marah itulah menjadi suatu pertanyaan. kalian kan selalu memberikan pertanyaan. Memberikan Nah, sekarang begini. Kenapa Anda marah? Karena mungkin ada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Anda gitu loh. Bukan, kalian memaksakan itu untuk diwajibkan. Loh, kami tidak bilang memaksakan pola. Anda yang memaksakan mempersamakan Islam dengan Kalian kan Kristen, nggak bisa. memaksakan bahwa Islam semua itu harus berpoligami. Kalau tidak diharuskan, kenapa? Masya Allah, nonton dari awal, Bung. Biasa saja. Coba saya nggak bilang tadi ada yang tanya apakah diwajibkan. Bentar Pak, tidak diwajibkan, cuma diperbolehkan. Begini, kalian kan asal bisa berlaku saya adil. sudah penting nggak bisa bahasa Indonesia. Apa anak di Lughatul Arabiyah? Anak as'aluka. Kita kembali ke poligami. Seandainya siapa ini yang berbicara dengan saya ini? Saya karunia. Kasih karunia. Seandainya. Yap. Anda dengan istri Anda. Ya. Oh, Anda pasti tidak akan merasakan seandainya ada terjadi di antara suami istri. Ya, silakan terus. Dan suami selalu dalam rumah tangga kan kebanyakan selalu terjadi percecokan atau sudah tidak cocok. Ya. Atau selalu melakukan KDRT kepada istrinya. Ya, terus selalu dan selalu terjadi. Itu kan sifat manusia pasti ada. Jadi bagaimana solusi di Kristen? Bagaimana solusi di Kristen? Apakah bisa cerai atau tidak? Saya jawab, Anda dengar ya. Tadi sudah dijawab sama saya di awal. Saya jawab, Anda dengar ya. Enggak, gini Pak Karunia. Balikin dulu ke dia. Bentar bagaimana dulu, kalau di dia kan dapat baru ini. Teman. Ya, teman-teman, jawab dengan kasih dan cinta ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita jalan kasih. Siap, Kakak. Saya jawab ya. Oke. Jadi bagaimana solusi kalian? Biar satu-satu kita di sini ditanyanya, Pak. Ya, satu-satu. Oke, siap. Saya jawab ya. Oke, terima kasih. Biasa saja, pertanyaannya sangat luar biasa. Nah, dalam kekristenan yang sudah dibacakan tadi bahwa sudah menjadi satu daging dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, ya, dan dipisahkan Pak Bombom juga di Kejadian dan sebagainya, ya. Itu sudah tegas. Nah, bagaimana kalau KDRT? KDRT dan sebagainya itu jangan salahkan yang membuat hukum. Yang membuat hukum itu Tuhan. KDRT itu karena keserakahan manusia, karena manusia itu yang berbuat dosa, ya kan? Nggak ada ampunnya. Istri yang salah, ya karena salahnya istri. Sebagai manusia, ya dosa. Suami yang KDRT, ya suami yang salah. Jangan salahkan aturan Tuhan dong. Ibaratnya begini, Bang. Ya. Saya mau tanya solusinya dalam Kristen. Makanya Anda dengar dulu. Jadi nggak ada solusi. Oke, solusinya dengar dulu. Sami, Isma ya, ente Isma ya. Kalau sama Ustadz manggut-manggut, di sini dijelasin tentang terus. Ya, kalau begini Bang. Begini. Misalnya nih ya, saya perumpamaan. Seandainya kita parkir di suatu tempat, ya, kita bawa mobil. Di situ ada tanda parkir. Kita parkir di situ, dilarang parkir. Yang kita salahkan, oh ini salah nih, seharusnya tanda parkir tidak boleh letak di situ, dipindahin dong, supaya saya tidak salah. Nggak bisa begitu, Bang. Ya, jadi kita yang mentaati hukum, bukan kita yang mengatur hukum. Tuhan sudah menetapkan demikian, kita taat kepada hukum Tuhan. Nah, pemerintah sudah menetapkan. Kamu samakan dengan tukang parkir, dengan parkiran hukum. Anda dengar dulu. Ya, nah kita tidak bisa menyalahkan aturan Tuhan, tidak bisa menyalahkan peraturan. Di situ ada tanda
tidak boleh parkir, lantas kita parkir di situ, polisi salah, larang parkir, letakkan tempat lain supaya saya tidak salah. Nggak bisa begitu. Nah, solusinya bagaimana? Kita punya Tuhan. Ketika Tuhan sudah menetapkan satu hukum, Tunggu, solusinya di parkiran tadi mana dari solusi parkiran tadi? Lagi Pasti ada dijelaskan, solusinya. makanya Isma, Jangan Isma. dulu. Pak ya. Dijelaskan Begini. Pak, biasa aja Begini, ya. Ibu. Jangan Jangan dulu suara kembali. ente aja yang kedengeran. Begini. Dijelaskan dulu. Kan Isma atau dulu. istighfar ya? begini dulu. Dia jelasin dia salah parkir karena ada aturan dilarang parkir. Nah, lalu Belum solusinya dari selesai tukang dia parkir itu yang mana? menjelaskan. Dia sudah lari ke bukan tukang parkir lagi. Kamu mengerti bahasa analogi nggak? Kamu mengerti bahasa Iya. analogi? Itu Kalau kamu Tapi dari mengerti parkiran bahasa itu belum ada perspektifnya itu Pak, solusi. biasa saja. Iya, tapi belum ada solusi dari parkiran itu. Baik, sebentar. Pak Kasih Karunia, Orang lagi jelasin kamu. silakan Bodoh Pak Kasih sekali Karunia. Jelaskan Saya dulu, saya kasih turun dia di bawah, biar dia dengar dulu. Silakan. Ya, jadi begini, aturan Tuhan ya itu sudah jelas. Ketika Tuhan memberi peraturan, memberi hukum, sebagai pencipta kita, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Itulah yang namanya iman. Ketika kita melanggar berarti pasti ada yang tidak beres terhadap diri kita. Ketika kita mentaati hukum Tuhan, ya, Tuhan pasti tahu itulah yang terbaik untuk kita. Itulah solusi yang terbaik, yaitu kembali kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Kita bisa mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Bukan mencari solusi dengan menikah lagi. Ya. Emangnya kalau menikah lagi tidak ada masalah yang menyusul? Banyak masalah-masalah Menikah lagi. Ya, justru kita harus solusinya kita kembali kepada Tuhan. Nah, mengenai parkir tadi, ya, saya sudah katakan begini. Ketika kita parkir di suatu tempat, di situ ada tanda parkir, lalu kita nyalakan tanda parkirnya, nggak bisa. Kita minta polisi pindahin tanda parkir, dilarang parkir di situ. Berarti kita lepas dari hukum. Oh, nggak bisa. Dilarang parkir di situ, kita jangan parkir di situ. Solusinya taati peraturan, taati hukum. Demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan sudah melarang, pasti ada yang baik untuk diri kita. Kalau kita melanggar, pasti itu malapetaka. Nah, sebagai manusia yang beriman, kami sudah dilarang. Ya. Nah, ketika kami melanggar, pasti ada konsekuensinya terhadap kehidupan kami. Damai sejahteranya tidak ada. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, ya, pasti damai sejahtera. Semuanya kita mengadu kepada Tuhan. Kita kan punya Tuhan. Kita mengadu kepada Tuhan. Tuhan itu adalah sumber segala sumber untuk mengatasi masalah kita. Sudah jelas sekali itu Pak. Ya, gitu ya. Iya. Silakan Pak Womom, terima kasih. Ya, silakan ya. Jadi udah biasa intinya. Kalau Begini. Tuhan sudah buat aturan, ntar dulu. Kalau Tuhan sudah buat aturan, jangan kita melanggar. Itu intinya aja. Oke ya? Begini, Silakan, dari perspektif tanyakan tadi lagi. saya bisa jelaskan. Kalau dari Kristen, kalau ada larangan parkir dan kita memaksa memarkir, kita tidak ada solusi, kan? Harus kita berserah diri kepada Tuhan. Bukan. Tunggu, tapi Jadi, kalau kalau Islam solusinya Bapak mau dilarang parkir, di atas rumah. tunggu dengar dulu. Kalau di Islam dilarang parkir, kita tidak bisa parkir situ. Tapi ada solusi dari pemerintah melakukan aturan lain. Ada tempat parkir di seberang. Jadi Islam ada solusinya, Kristen tidak ada. Banget ini orang nih, benar-benar total. Shalom. Biasa aja. Boleh, Biasa aja. boleh. Potong. Boleh, Shalom. boleh, Pak Rewawan. Shalom. Iya, kayaknya Silakan, Pak Rewawan. saya Shalom. nggak dinaik-naikin Pak Bom nih. Nah, Shalom semuanya. Ada di Iya. atas dari Kita tadi. ngomong dari haji aja Pak. Iya. Iya, maksudnya Apakah belum masuk dikasih lagi? kesempatan. Udah ngantuk. Iya. Udah kan. Shalom Pak Bom, shalom semuanya. Ya, jadi kalau saya melihat tadi mendengar, jadi Pak biasa saja ini minta solusi. Kenapa? Solusinya kan kalau di dalam Islam ya Pak biasa saja, solusinya kalau bertengkar terus berarti cerai, kawin lagi, kan begitu Pak biasa saja ya, maksudnya ya. Ah, siap. Solusinya. Iya.
Iya, begitu kan? Kalau sudah tidak Ya, menyatu, kenapa ya dipertahankan? kalau kita, yaitu memang pasti di Islam seperti itu, karena walaupun nggak ada masalah juga dia pasti cari masalah. Begini Ya, Pak, itu Pak biasa saja, sebentar Pak biasa saja. ya Kalau Pak biasa saja mau solusinya, di Kristen ada solusinya. Tadi sebenarnya udah dijelaskan. Tapi solusinya Pak itu biasa berserah diri saja, kepada Tuhan. sebentar. Enggak, bukan. Jadi Pak biasa saja tidak bisa mengejawantahkan atau mencerna dengan baik untuk diambil kesimpulannya. Jadi begini, solusinya kalau bertengkar terus, apa yang membuat pertengkaran? Kalau di Kristen, keluarga Kristen itu ada Roh Kudus, ada kasih. Jadi ketika bertengkar pun tidak harus sampai bercerai. Karena ada Tuhan di dalamnya, kecuali kalau tidak ada Tuhan dan dia bukan orang Kristen yang dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau orang Kristen yang punya Tuhan, solusinya nggak akan sampai seperti Bapak alami. Pertama. Kedua, ketika bertengkar, Bapak begitu mau memutuskan bercerai, Bapak ingat nggak waktu Bapak pacaran dulu, manis-manis atau tidak? Jangan, itu kan beda pacaran. Itu tiap orang berbeda-beda. Iya, Bapak biasa saja. Jadi ketika bertengkar, Bapak harus cari solusinya supaya tidak terjadi perceraian. Sebentar, supaya tidak jadi perceraian. Solusinya adalah jangan bertengkar. Kalau jangan bertengkar itu harus ada persoalan yang tidak dibuat pertengkaran. Jadi Gitu, Pak, biasa saja. Kalau seandainya terjadi perceraian, berarti dalam keluarga itu tidak ada Roh Kudus ya. Kalau berarti ada perceraian, orang itu tidak ada roh. Iya. Ya, kalau ada perceraian itu pasti ada permasalahan yang mendasar. Ya termasuk tidak ada Roh Kudus. Karena apa? Karena dia bercerai atas keinginannya dia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bombom. Apa yang sudah dipersatukan sebentar? Ada apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bukan tidak punya iman, dia mengesampingkan iman. Dia lebih mendahulukan keinginan iblisnya. Begitu. Oh, keinginan iblisnya ya. Berarti kejadian seperti baru maaf ya. Baru apa? Kejadian mantan gubernur Jakarta dia bercerai, berarti dia tidak mempunyai Roh Kudus ya. Seperti Bapak maksudkan. Loh, yang tidak mempunyai Roh Kudus siapa? Kan Bapak bilang tadi, kalau orang bercerai berarti dia tidak mempunyai Roh Kudus. Bukan tidak mempunyai Roh Kudus. Jadi begini, ketika kita kehidupan sebelum ada pertengkaran, itu kita harus hidup di dalam Roh Kudus dan di dalam kasih. Kalau perceraian mantan gubernur itu persoalan lain. Itu urusan lain. Kamu bilang sekarang yang bercerai itu ya tidak ada Roh Kudus, berarti kamu menuduh mantan gubernur tidak ada Roh Kudus. Bukan tidak, itu urusannya mereka. Jangan pakai orang ke orang-orang. Nah, gini sekarang Bapak sudah cari jawab ya, terima atau tidak itu urusan Pak biasa saja. Sekarang saya tanya, Bapak mengatakan tadi tidak diwajibkan. Bapak wajib nggak mengikuti Nabi Bapak? Kalau diwajibkan wajib, akan ada hukum wajib dan sunnah. Berarti wajib harus mengikuti junjungan Nabi Muhammad kan Bapak? Betul nggak? Yang mana dulu? Ada hukum wajib, ada hukum sunnah. Iya, apapun. Bapak kan harus menjunjung. Makanya Bapak bersolawat. Ya, Bapak pelajari dulu hukum wajib itu seperti apa, sunnah seperti apa. Coba tanya pada Ibu Fadila. Bapak wajib nggak mengikuti Nabi Muhammad? Sunnah Rasul. Tanya dulu. Enggak, Bapak wajib. Sekarang saya tanya, Bapak wajib nggak ngikuti Nabi Bapak? Apakah Bapak hanya ikutin yang enak-enak, yang nggak enak nggak diikutin? Kamu tahu dulu.
hukum wajib itu apa, sunnah itu apa, bukan Saya bukan jawab Sunnah ya, seluruh. Pak Biasa. Iya. Saya bantu, Pak. Ya, silakan, Dia tidak silakan. mengerti Bu Wajib Fadila, itu- coba. Ya, wajib itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa. Itu wajib. Sunnah Ya. dilakukan berpahala, tidak dilakukan gak apa-apa. Nah, yang jadi masalah, apakah itu namanya sunat ya, bukan sunnah. Sunnah dan sunat Sunnah. itu berbeda. Ya, kalau Ya, sunnah itu artinya segala yang dilakukan Rasul, yang dilihat oleh sahabat, itu yang wajib dilakukan, yang menjadi sunat, artinya berpahala untuk dilakukan pengikutnya. Artinya segala yang dilakukan Nabi itu menjadi hukumnya menjadi sunat, ya. Artinya menjadi pahala bagi yang melakukannya. Yang nggak melakukannya juga tidak apa-apa, begitu ya. Tetapi untuk menjadi Islam yang kafah, untuk menjadi Islam yang banyak pahalanya, tentunya tidak melakukan yang wajib saja, akan tetapi juga melakukan yang sunat, termasuk sunnah Rasul. Sunnah Rasul apa aja? Banyak sekali. Salah satunya memanjangkan jenggot. Apalagi? Misalnya, Cukur bulu kemaluan, ya itu termasuk sunnah. cukur kumis. Terus Wah, bersih kalau dong. terus makan, kakinya yang sebelah kiri harus diangkat. Terus setelah makan 5 jari dijilat. Itu sunnah Dilatin. Rasul. Habis Coba, buang air Ibu Fadila. kecil, Sekarang- teaternya ditarik-tarik. Itu sunnah Enggak, Rasul ya. sekarang Nah, kalau dilakukan, Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak tadi apa? yang jadi pertanyaan saya, makasih Bu Fadila. Ya. Tadi Bu Fadila sudah menjelaskan ada yang wajib, ada yang sunnah. Bapak itu mengikuti yang wajib atau yang sunnah? Allah, Bapak bertanya Bapak tidak paham tentang Islam, jadi Bapak tidak tahu wajib dan sunnah. Iya, sekarang Bapak jawab saja, kan tadi udah dijelaskan. Enggak, makanya kami Kalau perintah bertanya. Nabi, Tadi kan sudah Kalau sudah dijelaskan sama Bu Fadila. Kan sudah jelas sunnah kalau diikuti berpahala, tidak diikuti nggak apa-apa. Kalau Ya, wajib kami- diikuti. kalau Bapak wajib, ikutin yang mana nih? Kalau wajib kita harus ikuti. Kalau Kalau sunnah? sunnah itu sunnah hukumnya. Kalau kita melakukan dapat pahala, kalau tidak apa-apa. Ya, Paham sekarang Bapak- kamu? sebentar. Jadi Sebentar, Bu, hukum yang mana sebentar. kamu tanyakan? Sekarang Bapak Hukum cari mana? pahala atau tidak? Bapak kehidupan ini cari pahala atau enggak? Sedangkan Enggak, Bapak saya cari Bapak- pahala enggak? Bapak hidup ini cari pahala atau tidak? Saya tanya itu aja. Oh, semua cari pahala. Nah, Dalam berarti Islam itu Bapak cari pahala itu gampang. berarti Bapak harus ikutin sunnah dong, karena sunnah dapat pahala. Pahala bunuh Pahala cicak itu- banyak-banyak, Pak. Pahala itu Nah. bisa banyak dalam Islam. Banyak-banyak. Nah, Yang jadi bantu begini orang miskin maksud dapat pahala. saya begini. Nabi Bapak kan istrinya 13, berpoligami. Nah, Bapak kan berarti ikut poligami karena dapat pahala. Kan begitu, Pak. aduh, bodoh sekali kamu ini. Loh, kan Bapak cari pahala. Itu kan sunnah. Itu Iya, kalau kan siapa yang mau, siapa Ya yang kan mampu. dapat pahala, Pak. Kan dapat Nah. pahala, Bapak cari pahala. Makanya saya Ini tanya yang- tadi, Bapak ini yang hidup saya ini bilang cari kepada- pahala. Ini yang saya bilang kepada kalian. Kalian memaksakan kami untuk Bukan poligami. memaksakan, Padahal itu Pak. Enggak bukan maksa. diwajibkan. Aduh, nggak Saya maksa. tidak maksa. Maaf ya, Kan dari tadi maaf kita, ya. saya pun nggak bilang bahwa poligami Oke. itu Maaf ya, wajib. Saya nggak teman-teman. bilang loh. Ya sudah. Ya, maaf ya teman-teman. Ya. Jawab Nah. dengan penuh kasih. Iya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Ya, Oh, ini nggak usah penuh kasih kesini nih. sama Termasuk orang. sunnah. Ya, Oke, pelan-pelan. saya sudah saya cukup. Mungkin aja si biasa saja. Ya, Di sini Pak Bomo saya udah cukup sama dia. Sama Pak Ya, biasa jadi- saja. Biasa saja. Saya- Nanti Ya. pelan-pelan ya. Jangan Siap. kotor. Baik. Kalau tidak Pak. kan menghina Bapak jelaskan. Iya. Ya, santai aja. Silakan Pak. Iya. Pak Bom, halo, Pak. saya mau tanya sebentar, Bu. Pak biasa saya sudah selesai, saya udah tahu Bapak. Bu Fadila, saya mau tanya nih sama Bu Fadila. Iya, Pak. Kan mengenai poligami itu memang kan ya kalau menurut saya nih Bu Fadila ya, makanya saya mau tanya Bu Fadila. Menurut saya sih di dalam Islam itu wanita itu memang
tadi seperti kawan ada yang dikatakan kawan-kawan tadi sebagai properti. Benar nggak Bu? Ya kalau salah mohon dikoreksi. Jadi sebagai properti. Karena apa? Saya membaca di Quran An-Nisa 4 ayat 15. Bahwa kan wanita sudah dipoligami, dia harus ikut, harus manut di poligami kan begitu Bu Fadila ya, benar nggak? Ya, Ya Anissa berarti ayat 4 ya. ayat 4 Al-Quran An-Nisa ayat 15. Coba Bu dibaca Bu, dibacakan Bu. Iya. Ya. Al-Quran berapa Pak? Al-Quran 4 ayat 15. 4:15 ya. Al-Quran Ya. 4 ayat Ya. 15. Kemari dibentangkan saya baca Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab Siap, orang-orang ya. tunggal dan pezina akan dihakimi oleh Elohim. Ya. Amin. Jelas itu firman Coba Tuhan. Bu dibentangkan QS Oke. 4 ayat 15. Saya baca dulu Bu. ya, saya nggak bisa Baca. share screen soalnya. Iya baca. Ya. Ya, wallati ya'tiyanal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Pak Bom Maudu. dibentangkan biar Pak biasa aja baca Ya, ya. juga. Ya, maudu tuh artinya mati kan ya. Ajal menemui ajal ya Bu ya. Mautu ya. Maut ya. Maut. Coba Saya bacakan dibentangkan artinya, ya. artinya Ya. silakan Bu biar Terhadap paham. para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Ya, baca Pak biasa aja, bisa nggak? Kejam ya. Waduh. Ya, Terlalu coba ya. Pak biasa aja baca. Coba apa biasa saja dibaca Baca tuh. Arabnya. Coba Arabnya baca, Pak. Kan bahasa surga, berpahala loh Pak membacanya. Ini ya Coba dapat Arab, ya. pahala. Hafal, Bu, coba hafal. Arabnya Bu. Arabnya suruh Iya, dia baca. coba Arabnya Iya dulu. makanya saya suruh bahasa Bahasa Arabnya biar dia tulisan dapat Arabnya. pahala Pak. Kita kan berbaik hati Bisa biar dia nggak itu? dapat pahala. Nih, Dia ya. nggak Kita nggak perlu menunjukkan. pahalanya Bu. Kita nggak perlu Enggak, pahalanya dianya. Bu. Biar Saya kasih bisa dia baca. aja, kasih dia, Saya kasih bisa dia, Ya, kasih dia. makanya saya suruh dia baca Arabnya biar dia berpahala. Betul. Biar Arab sana semakin Ya. makmur, Bu. Mm-mm. Iya. Ya silakan Pak, biasa aja dibaca Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. ayat Al-Qur'an loh. Supaya jelas keislamannya. Jangan hanya Iya. beriman. Iya, buta, supaya Kan tapi terus tidak supaya mereka negara selalu Arab ngatain saya maju. Kristen Coba dari saya. Berkembang kecil. pesat Selalu gitu loh. ngatain saya Kristen dari Islamnya kecil. jadi kafah. Iya. Iya. Kan selalu ngatain saya Kristen Wallatina dari kecil. al-fahisyata min nisaikum fastasihidu Masya Allah, Allah bacaanmu. alaihinna arba'atan minkum. Terus. Salah. Kenapa? Ya, terus. Terus. Nanti dulu Pak, nanti dulu kita bahas makhrajnya dan cara dia baca. Orang semua ngatain Iya, makanya. saya makhraj saya salah, bacaan saya Iya, salah. terus. Sekarang saya balikin. Silakan. Coba Saya baca. kan cuma orang biasa, jadi kalau ada kesalahan, Oh lah iya aku makanya maklum. sekarang terbukti kan. Orang-orang ente bilang saya Saya tadi bukan- odong-odong. Saya Kristen dari Siapa kecil. bilang kita Ustaz. malaikat di sini, Pak? Pak. Bukan masalah ustad nggak ustad kelihatan, Anda taklid buta. Nah Bukan ini taklid masalah. buta. Oh enggak bisa begitu. Kita beriman harus kenal dulu apa yang kita imani. Betul. Baca ini aja ada salah. Coba saya ulang ya. Saya ajar. Ya, udah salah. Dari fahisata walati udah salah. min nisaikum fastahidu alaihinna arba'atan. Bukan arba'atan, Minkum. arba'atan. Saya guru ngaji. Ayo. Arba'atan. Aduh. Bukan arba'atan, tapi arba'atan. Ainnya itu di depan, di tengah, bukan di depan. Alif itu. Ainnya. Awal. Udah salah ngotot lagi. Iya, dari Arba'atan walati. Dengarin saya baca ya. Fa in Nanti- sahidu. Nanti Anda ikuti saya baca ya. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Lebih muslim siapa Bapak-bapak?
Muhammad Fadilah. Fa'amsikuhunna fil buyut. Kalau kurang percaya Fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Shadaqallahul azim. Antum baca Al-Quran jangan sembarangan, nggak bisa antum berhenti sembarang tempat. Saya berbaca ini tahan suara karena di samping saya sudah tidur. Tidak masalah, samping saya anak saya tidur juga, saya punya tetangga. Beda. Ya, sekarang saya baca pelan-pelan lagi ya Pak, baik biasa aja ya, biar semua teman-teman netizen di sini biar tahu ya. Kita biar dikit ini uji emisi ya. Uji emisi ya, uji emisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Harus pas tajwidnya. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Buyut itu baitun, dari kata-kata baitun, jamaknya. Fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Coba lebih muslim apa ya? Merdu sekali Bu Fadilah saya sampai. Bacaannya lebih muslim siapa? Gitu aja. Wah, ya lebih muslim Bu Fadilah lah. Makanya saya bilang merdu. Yang bilang saya murtadin odong-odong ya mohon maaf ya. Ibu kan TKW dari Arab. Wah, siapa bilang saya TKW? Saya nggak pernah tinggal di Arab. Mohon maaf, saya nggak pernah tinggal di Arab. Bahasa Arab saya bukan bahasa Arab am, ya maaf, saya nggak bisa bahasa Arab am. Kalau TKW bahasa Arabnya bahasa Arab am. Nah, ayat ini menurut Pak biasa saja, ayat ini bagaimana? Balik lagi itu ayatnya. Menurut Pak biasa saja ayat ini bagaimana? Mana screen? Jangan saya di sini. Itu saya tanya Pak ya. Izin ya. Saya di sini izin bertanya saja. Iya, saya bertanya, makanya menurut Pak biasa saja ayat ini bagaimana? Bagus atau tidak? Itu aja. Oh, mau mana uji emisi tadi? Oh, saya bacakan lagi deh bahasa Indonesianya. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu, kurung buka yang menyaksikannya kurung tutup. Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka. Wanita-wanita itu berarti istri-istrinya, ini poligami juga, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya alias meninggal dunia, sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Bagaimana Pak biasa saja? Kejam banget itu. Perbuatan keji. Perbuatan keji. Ini ayat Al-Quran loh. Allahnya kejam banget itu Pak. Ini ada yang bilang Pak, bentar Pak, ada yang bilang saya TKW. Masya Allah, saya belum pernah cuma tinggal sebentar. TKW itu bahasa Arabnya beda, bahasa Arab am, saya nggak bisa bahasa Arab am, Masya Allah. Sorry. Oh, jadi ini berbicara tentang kekejaman dalam ayat. Ya, bagaimana? Enggak, menurut kalau saya tidak bilang kejam. Menurut Pak biasa saja gimana? Kekejaman dalam Injil kalian bisa Oh bisa saya jawab. Ini ke Quran dulu. Ini jawab dulu ini. Ini jawab ini bagaimana? Perempuan ini Pak, jangan kemana-mana. Ini kan soal poligami. Ini fokusnya temanya poligami yang tadi Bapak bantah. Nah ini surat poligami. Karena wanita-wanita itu berarti istri-istrinya orang ini. Wanita. Hah? Wanita-wanita itu, kurunglah mereka wanita-wanita itu. Pak Rewawa, kayaknya orangnya nggak punya otak Pak, nggak ngerti Pak. Itu sebagai balasan dari
di antara istri dia yang melakukan perbuatan keji. Jadi dari para istri itu diminta saksi-saksi atas perbuatannya. Iya, perbuatan apa? Biasa saja. Keji, Coba kalau- Anda WA Ustadz kalau Anda, keji- Anda tanya. Sebaiknya begitu daripada ngawur di sini. Tanya dulu Eh, Ustadz Anda. itu menurut ayat itu. Iya, Mana coba ada tanya sama Ustadz kata yang Anda baik-baik. tafsirnya bagaimana. Apa katanya Pak? Menurut ayat itu gimana? Ngaco dia, Bu. Oh, Suruh dia baca Rey, ulang. salam hormat juga. Salam hormat. Ya. Istri Jadi begini itu Bu Fadila, salah satu kembali istri lagi. dia melakukan perbuatan keji. Iya, Perbuatan keji itu contoh berzina. Salah satu perbuatan zina itu keji itu berzina. Ya. Oke. Ya, terus kemudian Lalu disidang oleh harus ada 4 saksi minimal. ya. Betul. Lalu kalau seandainya terbukti dihukum seperti itu. Iya. Manusiawi apa, nggak? Ril? Menurut Manusiawi nggak? Kejam nggak itu Kalau menurut diperkosa Pak biasa? saksi itu ya. Sejak kapan orang diperkosa Kan itu pakai saksi, Pak? perkosa. Astaga. Masa ayat itu Dalam Islam mengajarkan kan tentang gitu. perkosaan. Kalau diperkosa itu mesti ada 4 saksi yang melihat. Iya, kan begini, sebentar saya bacain dulu. Para apa wanita itu yang dia? melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu. Terus, maka mintalah kesaksian atas perbuatan kejinya dari 4 orang di antara kamu. Apabila mereka memberikan kesaksian, tahanlah mereka. Para wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya. Sekarang berarti ini solusi buat wanita yang melakukan kekejian, gitu ya Pak? Biasa aja hukumnya. Iya, waktu itu. Sekarang kok cuma Sekarang- waktu itu? Sekarang nggak berlaku ini ayat ini. Kalau mau mengkaji ayat, saya bukan ahlinya. Tapi silakan dengan statement kalian supaya nanti WA ada yang dulu sama Ustadzmu, WA dari dulu. ada umat Islam lain yang akan memberikan solusi. Oke, ya sudah. Di channel Berarti lain, kita sudah kan? berarti kita Begini. sudah tahu Bu Fadila jawabannya. Ya maaf, Ya, saya ya. masih terus ke Bu Fadila nih karena fokusnya kan di Bu Cuman Fadila. saya masih Begini, bingung saya bisa perbuatan bertanya. Saya kejinya bisa itu. bertanya. Iya. Begini, kalian kan yang narasumber, seharusnya saya dong yang bertanya kepada kalian. Oke, Kan? baik, silakan tuh Bu Kan Fadila. tadi sudah Kalian- dijawab pertanyaannya. Tadi berzina, kalian tapi tidak ada yang terjawab sih. Mana tidak ada yang terjawab? Anda Ya, aja dijawab semua kok. Anda aja yang Solusi kalau KDRT nggak ada. Loh, kan tadi sudah dibilang jangan sampai terjadi KDRT. Iya, Kan supaya jangan terjadi berserah diri KDRT. kepada Tuhan jawabannya. Solusinya Enggak, suami jangan. itu baca firman Tuhan. Supaya jangan jadi KDRT. Karena kalau Solusinya baca kan- firman Tuhan tidak ada Kalau sudah KDRT. terlanjur, ya kembali ke firman Tuhan, Ah, mengampuni iya. dan mengasihi. Nah, Ya, Halo. ya, Ini saya ada baca atau ayat sih tadi. begini, Pak, sebentar saya Dengar jelaskan dulu, sedikit dengar ya. dulu. Sebentar dulu Pak, biasa saja saya mau menjelaskan. Ini benar-benar terjadi ya. Jadi begini. Kalau misalnya ini menyangkut jiwa seseorang, misalnya pas dia KDRT anaknya masih kecil dan melihat proses KDRT itu terjadi, otomatis si anak trauma, benar nggak? ya, Ya, betul. ya. Untuk sementara bukan diceraikan, akan tetapi dipisahkan dulu Bisa sementara. ranjang, ya. Pisah fisiknya berarti bukan bercerai Pak, biasa saja. Nah, selama mereka pisah fisik ini, berpisah ini ya. Nah, mereka ini tetap harus dituntun dua-duanya agar mereka kembali ke jalan sesuai dengan firman Tuhan. Banyak kejadian seperti itu, banyak, nggak sedikit ya. Kemudian Introspeksi. iya, introspeksi diri. Kemudian kalau dirasa dia sudah merasa dia bersalah, kemudian minta ampun kepada Tuhan, mereka boleh bersatu kembali dalam rumah tangga. Ya, nah kemudian terjadi lagi, makanya Tuhan bilang di dalam Alkitab kan dikatakan ya Pak, ya maaf Pak Bom Iya. koreksi kalau saya salah, Ya. memaafkan tuh 77 berapa kali Pak?
Itu kan ada 77 kali 7. artinya berkali-kali lipat, memaafkan. 77 kali 7, Bu. Dihitung aja sendiri Iya. tuh. Nah, terus artinya kan berkali-kali ya kan Pak ya. Terus apakah dengan setelah itu ya pasti segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu juga di dalam hidupmu. Tuhan akan menjadi payungmu. Tuhan akan memberikan berkat di dalam pernikahanmu, rumah tangga. Makanya saya bilang di depan tadi, semua rumah tangga Kristen itu harus ada mesbah doa. Karena kita nggak bisa jauh dari firman Tuhan, kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Harus selalu harus ada mengadakan mesbah doa. Itu ini apa namanya solusi terbaik ya. Kemudian dia melakukan lagi segala macam. Nah, ya itu saya bilang tadi, mengampuni itu tuh sudah banyak terjadi, dan puji Tuhan rumah tangga mereka dipulihkan gitu. Ya, saya aja sering bertengkar. Iya, biasa itu Pak di rumah tangga. Apakah perceraian itu solusi? Tidak. Kalau buat kami Kristen, kenapa? Karena banyak jiwa yang akan menjadi korban. Pertanyaan saya, jadi kalau orang yang cerai itu apa? Tidak ada Roh Kudus kan? Sudah ada di layar. Kan kok balik ke situ lagi? Kan pertanyaan kamu kan tadi bukan begitu, Pak. Kan pertanyaan tadi misalnya ada KDRT, solusinya di Kristen apa loh? Sudah saya kemukakan tadi. Kok nanyanya? Loh, kok iya gimana? Kan sudah saya bilang. Kalau seandainya sampai jadi perceraian, kan nggak dibilang tidak ada perceraian, gimana sih? Tidak boleh ada perceraian, Pak, biasa saja. Hukum Tuhan itu hukum. Tadi kan Anda berbicara menanya hukum. Hukum Tuhan itu tidak ada perceraian. Solusinya jangan berantem. Solusinya jangan bertengkar. Solusinya baca firman Tuhan. Ada mesbah doa di keluarga. Jangan itu. Kalau dia bercerai juga, itu urusannya sendiri kepada Tuhan. Kita nggak bisa larang ya Pak. Bukan soal nggak ada apa, berarti dia ada sesuatu di dirinya. Bercerai berarti tidak ada Roh Kudus. Ini sudah berubah. Kalau yang mantan gubernur itu Pak, biasa saja ya. Itu sebenarnya juga bisa bercerai secara negara ya. Tapi cuma satu syaratnya, apabila salah satu pasangan berzina, itu boleh diceraikan. Iya. Nah itu. Tapi ingat, bila kamu bercerai dengan pasanganmu, berlaku buat laki-laki maupun perempuan, lebih baik kamu tinggal sendiri. Karena kalau kamu menikah lagi, maka kamu adalah berzina. Begitu. Udah selesai ya Pak, udah dijawab ya Pak. Saya mau lanjut ke Bu Fadila, saya mau tanya lagi. Jangan nanya melulu dong, tadi ditanya nggak bisa dijawab. Pertanyaan saya ini di dalam Islam ya belum dijawab-jawab. Saya mau dijawab, kalian sudah mau masuk semua. Ini kan kalian sebentar Pak Bom, saya mau nanya ke narasumber Bu Fadila. Halo. Bu Fadila. Silakan Pak Lobo. Ya, saya mau bilang begini. Dasar-dasar perkawinan Kristen itu landasannya adalah ayat firman Tuhan. Salah satu saya baca ya, 1 Petrus 4 ayat 8. Ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Korintus 7 ayat 4. Ini dasar-dasar ya firman Tuhan ya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Kemudian lagi saya baca lagi ya. Nah. Dan bila mana seorang dapat Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, firman Tuhan ini banyak banget, kalau mau baca ada 50 ayat ini Pak. Ya, tentang perkawinan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Ini dasarnya kasih semua Pak. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu Kolose 3 ayat 4. Ini. Ya. Orang biasa.
Kamu baca ini perikopnya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Udah paham ya? Iya, sudah dijawab tuh. Lanjut. Saya masih bisa boleh tanya ke Bu Fadila nih, masih cambungannya tadi nih. Karena saya masih Kalau dikasih waktu syarat-syarat nih. nikah menurut Yesus ada nggak? Bu Fadila. Ya ini sahabat ayatnya gimana? Iya, iya Pak, iya Pak. Bu Fadila, Ya. udah biar aja, biar dia ini dulu lah. Bu Fadila, tadi kan kita Anisa 4:15 Iya. mengenai itu ya. Nah kemudian ada lagi saya baca di Anisa 4:24. Ini kan mengenai perkawinan juga yang menjurus kepada poligami. Nah Anisa? 4:24 Anisa ayat 24 Bu. Bagaimana itu menurut Bu Fadila? Sebentar, saya coba sebentangkan Pak, sambil saya cari Anisa 4:24. Ya, karena di sini kan dikatakan mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini. Ya, 24. Oh ini. Ya. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Ya, nggak boleh. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Ya, berarti budak-budak bersuami ini, nggak ngerti juga saya ini. Iya. Sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Ya. Maka istri-istri Iya, iya Bu, silakan. Iya, maka silakan. istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu, sebab Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Ini apakah masuk ke, ya saya tanya nih Bu Fadila ya, mungkin kalau salah ya saya disalahin lah. Apakah ini yang dikatakan mut'ah, kawin mut'ah ini Bu? Yang mana? Bukan Pak. Yang mana Pak? Ini nih, ayat ini. Karena mengkawin dengan hartamu. Oh apakah gini, ini bisa? itu masalah mahar gimana? kalau saya nggak salah ya ini. Dan diharamkan juga kamu wanita yang bersuami nggak boleh, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Itu kan budak kan bukan termasuk nggak mut'ah itu, sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi mungkin ada yang bilang ini masalah mahar begitu. Tetapi ada yang bilang juga ini masalah mut'ah ya. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahar. Nah, ini dia. Dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu saling merelakannya. Sesuatu dalam sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu Pak. Itu setahu saya begitu. Ya. Terima kasih Bu Fadila. Ya, sama-sama Pak. Dulu. Silakan yang lain, silakan. Boleh saya bertanya lagi? Yang lain dulu Pak. Nanti balik ya, sabar ya, yang lain dulu ya. Pak Bum, boleh saya tanya nggak? Saya kan dari Islam supaya kalian bisa mengkaji. Nanti dulu Pak gantian ya, Pak biasa aja karena kasihan yang nunggu ngantri. Lihat silakan Pak. Saya mau tanya Ibu. Saya mau tanya ke Ibu. Iya. Begini Bu, kan apa namanya itu wanita-wanita Muslim ini kan sebagian ada yang setuju di poligami, tapi sebagian besar juga tidak setuju. Nah, poligami ini kan intinya kan tidak membawa apa namanya keadilan di rumah tangga. Di satu sisi suami mencari solusi, yaitu supaya bisa kawin lagi dengan berbagai trik, dengan berbagai alasan, ya kan? Nah, kemudian yang saya kasihan Bu adalah wanita-wanita Muslim ini Bu. Selama mereka di dunia ini, mereka dipoligami, ya. Tetapi nanti di akhirat mereka juga dipoligami lebih banyak lagi Bu. Nah ini bagaimana Bu? Sampai seperti itu Bu. Jadi wanita Muslim ini kan kasihan banget. Di bumi dipoligami, di sorga juga dipoligami katanya. Kalau masuk sorga Bu. Itu
Itu menurut Ibu bagaimana, Bu? Ya gak gimana-gimana, Pak. Takut saya. Ya gak gimana-gimana, ya kasihan banget gitu loh. Bu, Dia dipoligami. Kalau nggak mau dipoligami, ya berdosa kan begitu. Begitu sampai di akhirnya jadi poligami juga. Bu Fadila mau jawab, juga nggak tega ya Bu ya? Boleh saya bertanya? Perawan. Halo. Ya. Sebentar, kalian Pak. semua. Biasa aja. Ini kok bunyi kresek-kresek ya? Sebentar Pak, biasa aja ya. Gantian dulu. Sebelumnya saya akan menjawab dulu. Dari tadi. Sebentar Pak Bom, saya mau jawab dulu. Tadi kan ada tanya masalah An-Nisa 4 ayat berapa tadi? 24 ya Pak ya. Itu ada yang bilang bab mahar. Nah, ada yang bilang juga sebagian itu bab tentang mut'ah. Memang benar, ada yang bilang seperti itu. Ya. Nah, ya. Tapi kemudian itu nikah mut'ah ini dibatalkan dengan hadis. Nah, padahal di masa Rasulullah itu pernah dilakukan di zaman perang. Begitu. Iya. Ya, begitu Pak. Tetapi ada yang beralasan ini ayat mengenai mahar, ada yang beralasan begitu. Ya, tapi kalau di puncak itu banyak itu bagaimana itu, Bu? Ya, karena dengan hartanya mereka. Ya itu dia kan saya bilang. Makanya dalil ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian dalil ini kan juga bisa dengan alasan itu dalil tentang mahar. Ada lagi yang alasan itu dia dalil tentang nikah mut'ah. Nah, ternyata asbabun nuzulnya ternyata di zaman Rasul berperang itu kan para pasukan Rasul ini dianya kan itu kemudian diperbolehkan menikahi dengan istri-istri ataupun orang-orang tawanan perang. Pokoknya musuh lah, kan boleh dinikahi. Tetapi dengan jangka waktu tertentu. Dan dengan syarat tertentu. Artinya jangka waktu tertentu gimana? Misalnya setelah 3 hari, kemudian pasukan Rasul ini mau berperang lagi ke negeri tempat yang lain. Nah itu boleh ditinggal itu perempuan, sudah nggak jadi istrinya lagi, bercerai hukumnya. Nah, kemudian ada syarat yang lain lagi, selama mereka menikah itu dia tidak boleh, ada yang bersyarat tidak boleh hamil, bahkan yang di puncak itu ada syarat tidak boleh hamil. Ketika dia hamil, si laki-laki tidak wajib menafkahi. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya yang terjadi di puncak kita lihat ya demikian. Itu nikah mut'ah, nikah kontrak namanya Pak. Kadang bertanya nikah mut'ah sama nikah siri sama, nggak sama. Tetapi sama-sama sah, bisa jadi sama-sama sah. Kadang-kadang nikah mut'ah ini dia tidak melakukan tidak melengkapi rukun dan syarat nikah. Ya, misalnya wali, nggak ada wali. Kemudian dia pakailah wali yang dibayar. Kemudian penghulu sembarangan, kan begitu. Penghulu yang dibayar, kayak di puncak-puncak itu kan dibayar. Ada yang memberikan jasa menjadikan penghulu, memberikan jasa kawin kontrak, ya. Nah, kemudian itu ada perjanjian. Biasanya saya menikahi dia cuman sampai seminggu misalnya. Jadi selama seminggu itu mereka berbuat suami istri. Setelah itu perempuannya ditinggal tanpa dinafkahi, artinya cerai, ya kan? Nah, selama dia ini ada lagi perjanjian, kadang-kadang tuh perjanjiannya misalnya selama kita menikah ini kamu tidak boleh punya anak. Dan ketika si perempuan punya anak, itu tidak bisa menjadi ahli waris si laki-laki. Itu loh. Oh, iya. Waduh, begitu berarti memang wanita ini hanya sebagai ini aja ya Bu ya, sebagai objek aja ya. Ya, beda lagi dengan nikah siri. Biar saya jelasin dulu Pak ya. Di nikah siri itu dia melakukan syarat dan rukun nikah sah sekali secara agama. Akan tetapi tidak tercatat saja di catatan sipil. Di KUA tidak tercatat, itu namanya nikah siri. Nah, bagaimana keuntungannya dan kerugiannya? Kerugian dari nikah siri karena dia tidak tercatat di dalam sipil, dia tidak bisa menuntut secara kenegaraan warisan atau nafkah misalnya ya dari suami, karena kan nggak ada surat menyurat.
Iya Bu. Benar, Kemudian benar. dia kalau mau bikin akte kelahiran anak, cuman ada bisa atas nama ibu, nggak bisa atas nama bapak. Jadi cuman masalah legalitas saja. Kalau itu gitu ya. Ya. Oke. Baik. Iya.